Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di suasana pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika bersama Bu Siti. Pertemuan pertama di kelas 6 ini, kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Yang pertama kita bahas adalah penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan nol. Pada garis bilangan, bilangan positif berada di sebelah kanan angka 0. Semakin ke kanan, nilai bilangan positif itu semakin besar nilainya. Sedangkan bilangan negatif berada di sebelah kiri angka 0. Nilai bilangan negatif semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Walau angkanya besar, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, tetapi pada bilangan negatif semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Sedangkan angka 0 berada di tengah-tengah garis bilangan. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh mengenai bilangan positif. Bilangan positif adalah bilangan yang bernilai positif, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh bilangan positif di nomor 1 itu ada angka 13, dibacanya boleh 13 atau positif 13. Di contoh nomor 2 ada angka 125, itu dibacanya 125 atau positif 125. Di contoh ketiga ada angka 4, 5, 3, 0. Dibacanya 4.530 atau positif 4.530. Pada bilangan positif, di depan angka tidak ada simbol atau lambang apa-apa. Sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang bernilai negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kita lihat contoh penulisan bilangan negatif berikut. Pada bilangan negatif, di depan angka terdapat tanda seperti tanda pisah atau tanda hubung. Nomor 1 itu dibacanya negatif 14. Nomor 2 negatif 306. Nomor 3 negatif 52.043. Coba kalian perhatikan perbedaan penulisan bilangan bulat positif dan bilangan negatif.
Pada slide sebelumnya, kalian lihat pada bilangan positif di depan angka tidak ada tanda apa-apa. Sedangkan pada bilangan negatif di depan angkanya, sebelum penulisan angka, di depannya ada tanda seperti tanda pisah atau tanda hubung. Itulah yang membedakan antara penulisan bilangan positif dan bilangan negatif. Sekarang kita akan belajar mengenai penggunaan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kalian sudah lihat bagaimana perbedaan penulisan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pada kehidupan sehari-hari, bilangan bulat positif digunakan untuk hal-hal yang menguntungkan. Contohnya, seperti di nomor 2, itu ada seorang pedagang buah mendapat keuntungan sebesar Rp50.000. Itu positif, keuntungan. Bisa juga pada kehidupan sehari-hari itu, bilangan bulat positif digunakan untuk hal-hal yang di atas, naik, terus membeli. Jadi hal-hal yang membuat kita memiliki, ya, seperti nomor 1, Fatimah naik 7 anak tangga. Jadi hal-hal yang seperti naik, maju, untung, mendapatkan, membeli, menang, atau menjawab benar, itu nilai-nilainya positif. Itulah penggunaan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Di slide sebelumnya, kalian belajar penggunaan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat contoh pernyataan yang menunjukkan penggunaan bilangan bulat negatif. Nomor 1, suhu udara di Puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 pada skala Celcius. Nah, kondisi seperti suhunya di bawah 0 derajat atau kedalaman laut di bawah permukaan laut, itu termasuk pernyataan bilangan negatif. Nah, yang kedua, lihat contoh yang kedua. Gabah yang telah digiling susut seberat 6 kg. Susut itu berkurang. Nah, ini contoh pernyataan bilangan negatif. Bilangan bulat negatif juga dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan hal-hal seperti berkurang, hilang, rugi. Jadi hal-hal yang merugikan, ya, mundur, terus turun. Jadi menunjukkan hal-hal lawan dari pernyataan bilangan-bilangan positif. Di slide sebelumnya tadi ada Fatimah naik 7 anak tangga. Nah, negatifnya berarti lawannya, lawan naik turun. Jadi Fatimah turun 7 anak tangga. Terus seorang pedagang buah mendapat keuntungan. Nah, kalau positifnya keuntungan, negatifnya berarti rugi. Itulah contoh pernyataan negatif. Itulah materi hari ini mengenai penggunaan bilangan bulat, terus cara penulisan bilangan bulat positif dan negatif. Semoga kalian memahami materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.